Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam serangkaian acara HKPM yang terdiri dari rapat anggota tahunan 2021 dan webinar sosialisasi perubahan pertama standar profesi konsultan hukum pasar modal 2018 tahun 2021. Dengan ini secara resmi saya akan buka rapat. Kita akan membicarakan mengenai standar profesi. Patut kami catat bahwa standar profesi HKPM ini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian organisasi advokat yang lainnya dan organisasi profesi yang lainnya. Jika hukum atau regulasi kira-kira tidak ya atau regulasi yang ada tidak lagi dapat menyelesaikan problema masyarakat, maka saatnya lah untuk berpikir, menggali, menemukan norma baru agar permasalahan dalam masyarakat itu bisa diselesaikan. Nah, namun perlu juga pagar-pagarnya, ya bagaimana supaya menjaga tidak kemudian menjadi liar dalam artian terlalu adaptif dalam arti yang negatif. Terima kasih Pak Aris, saya mewakili OJK Pak, khususnya di bidang pengawasan pasar modal, juga menyampaikan terima kasih ya diberikan kesempatan untuk memberikan keynote lah pada pagi hari ini. Kami juga ini kembali yang tadi masukan terkait dengan prinsip untuk mengenali nasabah atau KYC ya untuk konsultan hukum bisa mengenali calon pengguna jasanya. Ini masukan kami terkait dengan guidance-nya. Jadi mohon untuk dari standar Dewan Standar, apakah memang sampai saat ini juga belum ada guidance bagi konsultan hukum bagaimana untuk melakukan prinsip mengenali nasabah ketika mereka melakukan investasi. Dalam kepengurusan HKPM periode 2015-2018, seperti kita ketahui telah dilakukan satu perubahan yang cukup menyeluruh dari standar profesi dalam rangka peningkatan kualitas kemandirian, independensi, dan pemberian jasa hukum serta kualitas uji tuntas dan juga pendapat hukum. Dengan objektif tersebut, perubahan yang dilakukan cukup menyeluruh dan komprehensif. Waktunya juga cukup panjang. Saya sempat menjadi anggota Dewan Standar pada periode 2018-2021, kemudian 2015-2018. Perubahan sedikit tapi sebetulnya tidak terlalu signifikan ya, terutama pada lampiran 2 dan lampiran 5, yaitu lebih kepada standar laporan. Jadi ini banyak sekali memang kemarin anggota-anggota yang bertanya format laporannya akan seperti apa dan kapan. Ya. Jadi di dalam standar profesi ini sebenarnya mengenai penegakan dan pengenaan sanksi pelanggaran standar profesi sudah diatur kan Abi. Jadi bisa dilihat di lampiran 13 dari standar profesi bagaimana mekanisme pemeriksaannya, serta juga jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan, yaitu mulai dari peringatan 1, peringatan 2, pemberhentian sementara keanggotaan, dan seterusnya dapat dibaca. Akan halnya mengenai kode etik pelanggaran itu memang ranah Dewan Kehormatan dan ada di dalam ketentuan kode etik yang sudah berlaku. Jadi prinsip untuk lampiran 4 ini sebenarnya problemnya tadi sudah dibahas sekilas oleh Pak Bono ya. Jadi di pasal 1 diperlukan adanya suatu laporan uji tuntas. Nah, oleh karena itu dari kami memutuskan. Mungkin sambil menunggu teman-teman menemukan pertanyaan yang tepat gitu. Mungkin saya tadi cukup intrik ya dengan bagian mengenai pelanggaran kode etik. Dan apabila teman-teman dari Dewan Standar bisa mungkin memberikan elaborasi lebih mendalam gitu, apa sih sebenarnya yang
pekerjaan dari Bapak Ibu konsultan ini, kami berpikir kemungkinan ada kantor lain yang belum sempat kami datangi, karena kami datang ke kantor itu salah satu Pak Wahyu, atas masukannya ini saya hanya ingin menjawab sedikit untuk Pak Wahyu, bahwa ingin juga disampaikan bahwa sosialisasi kepada anggota HKPM atas standar profesi 2018 tersebut telah kami lakukan di awal 2 kali Pak Wahyu, yaitu di awal 2018 dan di awal 2019. Memang mungkin terhambat dengan adanya pandemi selama 2020 dan 2021 tidak dilakukan secara kontinu, tapi kami Dewan Standar berkaitan dengan sosialisasi tersebut. Mohon diterima Bu dari HKPM, simbolis apa yang disampaikan tadi. Sudah kami terima kasih banyak. Kepada rekan Bono, terima kasih untuk hal ini dan juga untuk 3 tahun leading Dewan Standar dan 3 tahun sebelumnya sebagai anggota Dewan Standar. Dan mudah-mudahan legacy yang dilakukan bisa terus diteruskan oleh yang melanjutkan nanti. Terima kasih rekan Bono. Terima kasih kepada rekan Kuku, anggota Dewan Standar periode sebelumnya dan sekretaris Dewan Standar hari ini dan calon ketua Dewan Standar berikutnya mudah-mudahan. Dari Amerika beberapa jam yang lalu langsung on board lagi. Terima kasih Mbak Erat. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih rekan Rike, luar biasa atas pengabdiannya. Ini juga termasuk yang paling banyak menduduki posisi di Dewan Standar dari waktu ke waktu. Good job Rike, terima kasih, semoga akan terus juga masa yang akan datang ya. Ya, terima kasih Pak Ketum. Terima kasih rekan Kristo, ini juga pengalamannya yang ada dalam praktek, banyak membantu untuk melakukan penyempurnaan di Dewan Standar dan mudah-mudahan bersedia untuk duduk kembali kalau ada yang memintanya lagi, silahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Haris. Rekan Iqbal nih yang paling muda Pak, yang penuh energi. Mudah-mudahan masih banyak energinya yang akan didedikasikan buat Dewan Standar yang akan datang. Thank you rekan Iqbal. Terima kasih Pak Haris. Dan terakhir kepada moderator Pak Abi. Ya, terima kasih rekan Abi selaku moderator dan juga yang sangat berkaitan dengan masalah kualitas dan kendali mutu nih, kebetulan sebagai pengurus ada ketua bidang itu. Thank you Abi, mudah-mudahan juga masih bisa mendedikasikan waktunya buat HKPM masa yang akan datang. Amin, terima kasih sekali Pak Ketum. Sampailah kita di penghujung acara webinar HKPM pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa para peserta webinar diwajibkan untuk mengisi kuesioner yang kami kirimkan di WhatsApp grup peserta dan mengirimkan kuesioner tersebut kepada kami kembali selambat-lambatnya jam 5 sore ini. Kuesioner tersebut juga diperlukan guna pelaporan keikutsertaan peserta ke OJK. Untuk selanjutnya kita akan break makan siang dan sholat zuhur selama kurang lebih 45 menit dan acara RAT akan dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Untuk kemudahan dan efisiensi waktu, peserta diharapkan tidak live dari Zoom meeting ini, namun dipersilahkan apabila ingin mematikan fitur videonya masing-masing. Terima kasih.